Hai teman-teman setia desir waktu, semoga puasanya lancar terus sampai lebaran ya. Kali ini Karin akan membagikan kisah nyata mengerikan seorang gadis psikopat yang berjudul Gadis Penjual Bunga, Wajah Lugu Tangan Berlumuran Darah. Oke, mari kita mulai. Di sebuah kota kecil yang sejuk dan indah, setiap pagi selalu dimulai dengan senyum manis melati. Gadis muda berwajah lugu itu menjadi sosok yang dinantikan di pasar kota. Dengan keranjang penuh bunga segar yang ia petik sendiri, ia berjalan melintasi jalanan berbatu dengan langkah ringan. Wajahnya yang selalu ceria membawa kehangatan tersendiri bagi setiap orang yang ia temui. Bunga segar, mawar merah, melati putih, dan anggrek ungu. Siapa yang butuh warna dalam harinya? Seru melati dengan suara merdu yang mampu menarik perhatian siapa saja. Ibu-ibu rumah tangga, anak-anak yang berlari menuju sekolah, hingga para pedagang lain di pasar semua mengenalnya. Senyum ramah dan sapaan lembutnya menjadi bagian dari rutinitas kota kecil itu. Tak jarang, ia memberikan setangkai bunga gratis pada mereka yang tampak sedih atau lelah, membuatnya semakin dicintai banyak orang. Melati tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, di tengah kebun bunga yang luas. Rumah itu tampak asri dari luar, dengan jendela kayu yang selalu terbuka dan tirai renda putih yang melambai tertiup angin. Kebun bunganya menjadi daya tarik tersendiri. Setiap sudutnya penuh warna, dari merah cerah hingga ungu tua yang misterius. Setiap pagi, Melati memulai harinya dengan merawat bunga-bunga di kebunnya. Ia berbicara pada bunga-bunga itu seolah mereka adalah teman-temannya. "Pagi, mawar merah. Apa kamu merasa cerah hari ini?" katanya sambil menyiram bunga dengan hati-hati. Ia selalu memastikan tidak ada setangkai pun yang layu. Bunga-bunga di kebunnya selalu tampak segar dan hidup, seolah mendapatkan perawatan lebih dari sekadar air dan sinar matahari. Namun, saat malam tiba, rumah Melati berubah. Di bawah cahaya remang-remang lampu minyak, Melati berjalan pelan menuju kebun belakang. Dengan tangan telanjang, ia mencabut bunga-bunga tertentu. Anggrek ungu, mawar merah, dan melati putih ia kumpulkan dalam sebuah wadah tembikar tua. Tangannya berlumur tanah dan darah. Tetesan darah itu bukan berasal dari tangannya. Di antara bunga-bunga yang ia cabut, tersembunyi barang-barang kecil. Sebuah kunci rumah, kalung emas dengan liontin foto keluarga, dan selembar syal berwarna biru yang kotor dan kusut. Melati mengusap barang-barang itu dengan lembut, bibirnya melantunkan nada-nada pelan yang terdengar seperti lagu pengantar tidur. Bukan hanya kebun belakangnya yang menyimpan rahasia. Di dalam rumahnya, terdapat sebuah ruangan yang selalu terkunci. Ruangan itu berada di bawah tanah, hanya bisa diakses melalui pintu jebakan di lantai dapurnya. Melati turun melalui tangga kayu yang berderit pelan. Di dalam ruangan tersebut, dindingnya dipenuhi gambar-gambar bunga yang digambar dengan arang. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, gambar-gambar itu tidak hanya sekadar bunga. Ada wajah-wajah yang tersembunyi di balik kelopak-kelopak bunga itu, wajah-wajah yang tampak menderita namun pasrah. Di sudut ruangan, terdapat meja kayu rendah dengan lilin-lilin kecil yang menyala. Melati meletakkan barang-barang yang ia kumpulkan di sana, di depan foto-foto usang yang tertempel di dinding. Foto-foto orang-orang yang senyumannya pudar, wajah-wajah yang asing namun terasa dekat. Melati duduk di lantai, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak dikenal. Suaranya berubah menjadi nada rendah, hampir seperti bisikan dari dunia lain. "Semoga kalian tenang di sana," bisik Melati sebelum meniup lilin satu persatu. Setelah itu, ia kembali naik, menutup pintu jebakan, dan beranjak tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Melati kembali ke pasar dengan senyum yang sama. Tak ada yang menyadari bahwa di balik wajah lugunya, tersimpan rahasia kelam. Setiap bunga yang ia jual ditandai secara khusus. Mereka yang membeli bunga berwarna tertentu bukan sekadar pembeli, tetapi target yang telah ia pilih. Dan bagi Melati, bunga-bunga itu bukan sekadar hiasan, tetapi pesan dari dunia yang tak terlihat. Di pasar, seorang anak kecil menghampirinya. "Kak Melati, boleh aku beli bunga untuk ibu? Ibu sedang sakit." Melati tersenyum, membungkuk, dan memberikan setangkai melati putih pada anak itu. "Ini untuk ibumu. Sampaikan padanya semoga cepat sembuh, ya." Anak itu pergi dengan riang,
sementara Melati terus memperhatikan punggungnya yang menjauh. Di matanya, terlihat sebersit emosi yang sulit dijelaskan. Senyum manisnya perlahan memudar, digantikan oleh tatapan kosong yang dingin. Hari berlalu, dan kabar tentang seorang wanita sakit yang meninggal mendadak sampai di telinga Melati. Gadis itu hanya tersenyum, memetik bunga baru di kebunnya, dan bersiap untuk hari berikutnya di pasar. Bagi Melati, setiap kematian bukanlah akhir, tetapi sebuah pembebasan yang ia berikan dengan bunga sebagai tanda. Pagi itu, pasar kota kecil kembali dipenuhi hiruk-pikuk penduduk. Suara teriakan pedagang yang menawarkan dagangan mereka, derap kaki pembeli yang berlalu lalang, dan aroma rempah bercampur dengan wangi buah-buahan segar memenuhi udara. Di tengah semua itu, Melati berdiri di sudutnya yang biasa, dengan senyum manis yang tak pernah pudar. Keranjang bunganya penuh dengan warna-warna cerah. Mawar merah yang menggoda, melati putih yang harum, dan anggrek ungu yang misterius. Setiap tangkai bunga diatur dengan teliti, seolah memiliki cerita tersendiri. Orang-orang datang dan pergi, membeli bunga untuk berbagai kesempatan, ulang tahun, pernikahan, atau sekadar untuk menghiasi rumah mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa setiap bunga yang dijual Melati adalah tanda. Bunga-bunga itu bukan sekadar hiasan, tetapi pesan-pesan tersembunyi yang hanya bisa dimengerti oleh Melati. Ia mengamati setiap pembeli, mencatat dalam pikirannya wajah, suara, dan gestur mereka. Ia tersenyum, tetapi di balik senyum itu, pikirannya terus bekerja. Hari itu, seorang pria parubaya datang mendekat. Wajahnya tampak lelah, dengan mata yang sedikit merah seolah kurang tidur. Pria itu memandang bunga-bunga Melati dengan tatapan kosong. "Bunga untuk siapa, Pak?" tanya Melati lembut. Pria itu menghela napas panjang. "Untuk istriku. Dia baru saja meninggal." "Oh," turut berduka cita. Melati mengambil setangkai anggrek ungu dan menyerahkannya kepada pria itu. Anggrek ini melambangkan ketenangan dan harapan baru. Semoga bisa memberikan sedikit penghiburan. Pria itu mengangguk, memberikan beberapa lembar uang, lalu pergi dengan langkah gontai. Melati memperhatikannya hingga sosoknya menghilang di kerumunan. Tatapan matanya berubah seketika. Dari hangat menjadi dingin, dari lugu menjadi tajam. Saat malam tiba, Melati duduk di meja kayunya. Di depannya, sebuah buku catatan lusuh terbuka. Di setiap halamannya, terdapat nama-nama yang ditulis dengan rapi, disertai gambar bunga di sampingnya. Ia membuka halaman baru dan menuliskan nama pria itu. Di samping namanya, ia menggambar anggrek ungu. Di bawah cahaya lilin, Melati mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa kuno. Tangannya bergerak perlahan di atas buku catatan itu, seolah membelai bayangan. Di dinding, bayangannya menari-nari mengikuti gerakan api, menciptakan ilusi wajah-wajah yang mengintip dari balik gelap. "Bebaslah dari penderitaanmu," bisiknya pelan, seakan berbicara langsung pada pria yang baru saja ia tandai. Pada malam yang sama, di sebuah rumah tua di ujung kota, pria parubaya itu terbaring di tempat tidurnya. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan kosong. Di dadanya, setangkai anggrek ungu tergeletak dengan indah. Wajahnya tenang, seolah telah menemukan kedamaian abadi. Keesokan harinya, kabar kematian pria itu menyebar cepat di kota kecil tersebut. Penduduk kota hanya menganggapnya sebagai kematian alami, seorang pria tua yang akhirnya menyusul istrinya yang telah lebih dulu pergi. Tidak ada yang mencurigai gadis penjual bunga yang selalu tersenyum itu. Melati kembali ke pasar dengan wajah yang sama, senyum yang sama. Tidak ada beban, tidak ada rasa bersalah. Bagi Melati, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditangisi. Bunga-bunganya akan terus mekar, dan ia akan terus memberikan pembebasan bagi siapa saja yang ia anggap perlu. Dalam keramaian pasar, ia tetap menjadi gadis penjual bunga yang ramah dan lugu, menyembunyikan kegelapan di balik kelopak-kelopak bunga indahnya. Hari-hari di kota kecil itu terus berlalu dengan tenang. Melati masih setia dengan rutinitasnya, menjual bunga segar di pasar dan menyapa setiap orang dengan senyum yang menenangkan. Namun, di balik setiap senyumannya, ada skenario yang tengah ia rancang dengan penuh ketelitian. Pada suatu siang yang cerah, seorang perempuan muda bernama Lila mendekati lapak Melati. Lila baru saja pindah ke kota kecil itu,
mencoba memulai hidup baru setelah perceraian yang menyakitkan. Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya sedikit pucat namun tetap menunjukkan semangat yang coba ia bangun kembali. "Halo, Mbak Melati ya? Bunga-bunganya cantik sekali," ujar Lila ramah. Melati mengangguk, matanya berbinar. "Terima kasih, Mbak. Mau bunga untuk acara tertentu atau sekadar menghiasi rumah?" Lila tampak berpikir sejenak. "Aku rasa butuh sesuatu yang bisa memberikan semangat baru. Mungkin bunga yang ceria?" Melati mengambil setangkai melati putih dan memberikan kepada Lila. Melati putih melambangkan kemurnian dan awal baru. Semoga membawa ketenangan hati. Tanpa banyak berpikir, Lila menerima bunga itu dan tersenyum. "Terima kasih banyak, Mbak Melati. Rasanya hangat sekali." Setelah Lila pergi, Melati memandang punggungnya yang menjauh dengan tatapan tajam. Di dalam benaknya, Lila telah menjadi sosok baru dalam daftar panjangnya. Namun, tidak seperti korban-korban sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Lila. Melati merasakan getaran aneh, sesuatu yang sulit ia pahami. Malam harinya, Melati kembali duduk di depan meja kayunya yang sudah penuh dengan barang-barang dari masa lalu para korbannya. Ia menuliskan nama Lila di buku catatan lusuhnya dan menggambar bunga melati di sampingnya. Namun, kali ini, tangannya sedikit gemetar. Ia mencoba menguasai diri, melantunkan doa-doa dalam bahasa kuno seperti biasanya. Namun, bisikan-bisikan dari masa lalunya justru terdengar semakin keras. "Apakah kau akan membebaskannya juga, Melati? Atau mungkin kali ini kau yang akan terbebaskan?" Melati menutup telinganya, bibirnya bergetar. Bayangan-bayangan wajah keluarganya yang penuh luka dan darah kembali menghantui pikirannya. Ia melihat ibunya yang tersenyum sinis, ayahnya yang selalu memegang pisau ritual, dan saudara-saudaranya yang terbaring tak bernyawa di lantai dingin. "Tidak, kalian sudah kubebaskan. Sudah selesai." Melati berteriak dalam ruangan gelap itu, suaranya menggema. Lilin-lilin di sekitarnya tiba-tiba padam, membuat ruangan itu gelap gulita. Dalam kegelapan, Melati mendengar langkah kaki, ringan namun pasti. Ia mencoba mencari sumber suara, namun yang ia temukan hanyalah bayangannya sendiri di cermin kecil yang menggantung di dinding. Dan di dalam cermin itu, bukan hanya bayangan Melati. Ada sosok lain di belakangnya. Sosok seorang perempuan muda dengan rambut dikuncir kuda. "Lila." Melati tersentak mundur, terjatuh ke lantai. Saat ia kembali memandang cermin itu, ruangan sudah kosong. Lila tidak ada di sana. Namun, rasa dingin tetap menyelimuti tubuhnya. "Siapa sebenarnya kau, Lila?" bisik Melati. Di balik senyum manisnya, untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang perlahan menyelinap masuk. Keesokan harinya, Melati kembali ke pasar dengan wajah pucat. Senyum tetap ia tampilkan, namun matanya kehilangan sinar biasanya. Di antara kerumunan, ia melihat Lila berdiri, memandangnya dengan tatapan lurus. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya tatapan tajam yang seakan menembus jiwa Melati. Dan dalam hati kecilnya, Melati tahu, permainan telah berubah. Kali ini, ia bukan lagi pemburu, tetapi mangsa yang mulai terpojok. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh bagi Melati. Kehadiran Lila yang tiba-tiba dan tatapan tajamnya terus menghantui pikiran Melati. Meski ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, setiap kali ia membuka matanya di pagi hari, bayangan Lila seolah selalu ada di sudut-sudut gelap rumahnya. Di pasar, Melati tetap menjalankan rutinitasnya. Ia masih menjual bunga dengan senyum manis, namun kali ini senyumnya lebih kaku. Tangannya sedikit gemetar setiap kali memberikan bunga kepada pembeli. Orang-orang mungkin tidak menyadari, tapi dalam batinnya, Melati merasa dirinya sedang diawasi. Lila pun semakin sering terlihat di pasar. Tidak selalu mendekati Melati, namun selalu berada di radius pandangan. Kadang-kadang ia duduk di bangku taman, kadang hanya melintas sambil membawa kantong belanja. Namun, tatapannya tidak pernah hilang. Ia terus memandangi Melati, seolah tahu rahasia terdalamnya. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Lila akhirnya mendekati lapak Melati lagi. Kali ini tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. "Bunga melati itu apa artinya?" tanya Lila tiba-tiba. Melati tersentak.
melambangkan kemurnian dan awal baru. Mengapa? Lila hanya mengangguk pelan. Kemurnian, ya? Terkadang sesuatu yang terlihat murni justru menyimpan banyak noda. Kau setuju? Pertanyaan itu membuat Melati tidak nyaman. Maksudmu? Namun Lila hanya tersenyum samar, membayar setangkai mawar merah, dan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Melati merasa darahnya berdesir dingin. Mawar merah. Bunga yang biasanya ia tandai untuk mereka yang penuh amarah atau menyimpan dendam. Malamnya, Melati duduk di depan meja kayu kecilnya. Di atasnya terbuka buku catatan lusuh yang telah mencatat banyak nama. Nama-nama mereka yang telah ia bebaskan. Tangannya bergetar saat membuka halaman-halaman itu. Ia menelusuri setiap nama, setiap bunga yang ia gambar di sampingnya. Saat ia mencapai halaman terakhir, di sana tertulis nama Lila. Namun yang membuat Melati semakin merinding, di samping nama Lila bukan gambar melati putih, melainkan mawar merah. Padahal, ia sangat yakin sebelumnya menggambar melati putih. Siapa yang mengganti gambarnya? Bisikan-bisikan dari masa lalunya kembali muncul. Suara-suara yang selama ini ia abaikan kini menjadi semakin jelas. Suara ibunya, ayahnya, dan saudara-saudaranya memanggilnya dari balik bayangan. Mereka tidak lagi terdengar seperti meminta pertolongan, tetapi seolah menertawakannya. Melati, kau pikir kau bisa bebas? Kau pikir semua ini selesai? Melati menutup telinganya, berusaha mengusir suara-suara itu. Namun, semakin ia melawan, semakin keras suara itu bergema. Cahaya lilin di sekitarnya bergetar, bayangannya di dinding tampak menari-nari seolah mengejeknya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Melati terdiam. Tidak mungkin ada tamu malam-malam begini. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, lantai kayu berderit di bawah kakinya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin malam yang dingin menyusup masuk, membuat nyala lilin di dalam rumahnya hampir padam. Namun, di ambang pintu, tergeletak setangkai bunga. Mawar merah. Melati memungut bunga itu, dan seketika jari-jarinya tertusuk duri. Setetes darah jatuh ke tanah, meninggalkan noda merah gelap di lantai kayu. Ia mundur, matanya membelalak. Bayangan Lila muncul di jalanan, berdiri di bawah sinar bulan, memandang langsung ke arahnya. Dalam keheningan malam itu, Melati merasakan untuk pertama kalinya apa yang selama ini ia berikan kepada korbannya. Rasa takut yang mengendap, rasa terancam yang tidak terlihat, dan kesadaran bahwa mungkin ia telah memilih mangsa yang salah. Dan di dalam hatinya, bisikan-bisikan itu terus terdengar, semakin jelas, semakin nyata. Siapa sebenarnya yang akan kau bebaskan kali ini, Melati? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin tebal menyelimuti kehidupan Melati. Setiap sudut kota kecil itu seolah memerhatikannya. Setiap tatapan orang-orang terasa seperti pisau yang menguliti rahasianya sedikit demi sedikit. Di pasar, Lila semakin sering terlihat. Tidak hanya sekadar membeli bunga atau berbincang ringan, tetapi seolah-olah mengintai setiap gerak-gerik Melati. Kadang-kadang ia berdiri di kejauhan, kadang duduk di bangku taman, matanya selalu tertuju pada Melati. Melati merasa terjebak. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum lugunya. Setiap kali ia membuka buku catatannya di malam hari, nama Lila selalu muncul di benaknya. Namun, kali ini, rasa takut mulai menggerogoti ketenangannya. Malam itu, Melati memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Lila. Dengan berbekal jaket tebal dan topi, ia mengikuti Lila pulang dari pasar. Langkahnya ringan, gerakannya lincah di antara bayangan malam. Rumah Lila terletak di ujung kota, sebuah bangunan kecil dengan pagar rendah dan lampu beranda yang remang-remang. Melati bersembunyi di balik semak-semak, memperhatikan Lila masuk ke dalam rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Seharusnya ia yang menjadi pemburu, namun kali ini ia merasa seperti mangsa yang terperangkap. Saat Lila menghilang di balik pintu, Melati merayap lebih dekat. Jendela rumah itu sedikit terbuka, cukup baginya untuk mengintip. Di dalam, Lila duduk di depan meja kayu kecil. Di atas meja, ada banyak kertas-kertas dan foto-foto yang tertata rapi. Melati membelalakan matanya.
Foto-foto itu adalah foto korban-korban sebelumnya. Orang-orang yang telah ia bebaskan dengan bunga-bunga tanda. Ada juga gambar dirinya, tertangkap dari berbagai sudut kota, bahkan di rumahnya sendiri. Bagaimana bisa? Melati berbisik, tangannya mencengkeram bingkai jendela. Tiba-tiba, Lila menoleh langsung ke arahnya. Senyum melengkung di bibirnya. Kau mencari sesuatu, Melati? Melati terperanjat mundur, terjatuh ke tanah basah. Pintu rumah Lila terbuka perlahan, deritnya seolah memperpanjang teror yang dirasakannya. Lila melangkah keluar dengan tenang, setiap langkahnya terasa seperti gema di telinga Melati. Kau pikir hanya kau yang bisa membaca tanda-tanda? Hanya kau yang tahu cara membebaskan? Lila mendekat, bayangannya tampak membesar di bawah sinar bulan. Melati merangkak mundur, punggungnya menabrak pagar kayu yang dingin. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dariku? Lila berjongkok di depannya, wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Aku hanyalah bunga di antara bunga-bunga layu. Sama sepertimu, aku pernah menjadi pembebas. Tapi sekarang, mungkin sudah saatnya kita bertukar peran. Malam itu, suara Melati tidak pernah terdengar lagi. Pagi harinya, pasar tetap ramai seperti biasa. Namun, di sudutnya, seorang gadis baru tampak menjual bunga dengan senyum manis. Namanya Lila. Tangannya terampil menyusun bunga-bunga segar, setiap tangkainya memiliki tanda tersendiri. Dan tak ada seorang pun yang tahu, di ruang kecil di belakang rumahnya, buku catatan lusuh milik Melati kini tergeletak terbuka, dengan nama baru yang ditulis rapi di sana. Nama Melati, dengan gambar bunga mawar merah di sampingnya. Kota kecil itu terus berdenyut dalam ritme tenangnya. Pagi datang dengan aroma embun, dan pasar kembali hidup dengan hiruk-pikuknya. Di sudut yang sama, Lila kini menjadi gadis penjual bunga yang baru. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan tak ada yang meragukan kebaikannya. Namun, di balik wajah manisnya, Lila merajut jaringnya sendiri. Bunga-bunga segar yang ia jual memiliki tanda-tanda tersendiri, sama seperti yang pernah dilakukan Melati. Bedanya, Lila tidak terburu-buru. Setiap korbannya dipilih dengan hati-hati, setiap langkahnya penuh perhitungan. Di tengah kesehariannya, seorang pria bernama Arman muncul di pasar. Arman adalah seorang detektif swasta yang pernah mencurigai Melati. Kehilangan Melati secara misterius membuatnya tidak tenang. Kini, ia tertarik dengan Lila yang tampaknya begitu mirip dengan Melati, bukan hanya dalam senyum tetapi juga dalam cara menjalankan bisnis bunganya. Bunga mawar merah ini, apakah ada artinya? Tanya Arman suatu hari, saat ia membeli setangkai bunga dari Lila. Lila tersenyum, seolah pertanyaan itu hanya sapaan biasa. Mawar merah melambangkan cinta dan keberanian. Tapi, bukankah setiap bunga memiliki makna berbeda bagi setiap orang? Arman mengangguk pelan, matanya tak lepas dari gerak-gerik Lila. Kau sudah lama di sini? Sepertinya baru pertama kali aku melihatmu di pasar. Aku baru pindah. Mencari awal baru di kota kecil ini, jawab Lila dengan nada tak terbaca. Arman merasa deja vu. Jawaban itu, cara berbicara Lila, semuanya mengingatkannya pada Melati. Kecurigaannya kembali hidup, namun ia tahu harus bermain lebih cerdik kali ini. Malamnya, Arman mulai menyelidiki lebih jauh. Ia mencari tahu latar belakang Lila, namun semua datanya tampak terlalu sempurna. Seakan-akan seseorang telah merancang identitasnya dengan teliti. Foto-fotonya di media sosial tampak normal, tapi semuanya terasa kosong. Tidak ada cerita, tidak ada sejarah nyata. Di sisi lain, Lila menyadari gerak-gerik Arman. Ia tahu ia sedang diawasi, dan bukannya merasa terancam, ia justru merasa tertantang. Lila mulai bermain-main dengan Arman, meninggalkan petunjuk-petunjuk kecil yang membuat detektif itu merasa semakin dekat dengan kebenaran. Pada suatu malam, Arman menemukan sebuah petunjuk penting. Di rumah kosong yang dulu ditempati Melati, ia menemukan buku catatan lusuh dengan nama-nama korban dan tanda bunga di sampingnya. Di halaman terakhir, ada gambar bunga melati putih dengan tulisan kecil di bawahnya. Pembebasan sejati dimulai saat kau menyerahkan dirimu sepenuhnya. Arman tertegun. Ia merasakan dingin menyelimuti tubuhnya. Nama terakhir yang tertulis di buku itu adalah Arman,
dengan gambar mawar merah di sampingnya. Pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan keras. Arman berbalik, dan di sana berdiri Lila, matanya bersinar dalam kegelapan. "Kau menemukan apa yang kau cari?" tanya Lila, suaranya tenang namun mematikan. Arman mencoba menarik pistolnya, namun tangannya gemetar. Lila mendekat, setiap langkahnya mengunci ruang gerak Arman. Seperti seekor kucing yang mengintai mangsanya. "Kau tahu, detektif, tidak semua yang mencari kebenaran siap untuk menemukannya," bisik Lila, sebelum bayangan malam menelan mereka berdua. Keesokan harinya, pasar tetap ramai. Lila masih di sana, dengan senyum manisnya, menjual bunga-bunga segar. Kali ini, di antara bunga-bunga itu, ada setangkai mawar merah yang tampak baru, masih segar, dengan setetes embun di ujung kelopaknya. Seakan-akan baru saja dipetik dari taman yang penuh rahasia. Hari-hari setelah hilangnya Arman, kota kecil itu tetap terlihat tenang di permukaan. Tak ada yang mencurigai apapun. Kehidupan di pasar terus berjalan normal, dan Lila tetap menjadi gadis penjual bunga yang selalu tersenyum. Namun, di balik senyumnya, Lila kini merasa permainan ini semakin menarik. Ia tidak hanya menikmati sensasi memburu, tetapi juga gemar melihat bagaimana kepingan-kepingan misteri yang ia tinggalkan membuat orang-orang terjerat dalam jaring yang ia buat sendiri. Seiring berjalannya waktu, polisi mulai memperhatikan pola-pola aneh dari hilangnya beberapa orang di kota itu. Meski tidak ada bukti konkret, kecurigaan perlahan mengarah pada pasar, tempat di mana para korban terlihat terakhir kali. Beberapa warga mulai membicarakan rumor tentang kutukan bunga yang aneh. Mereka yang membeli bunga tertentu dari pasar tampaknya selalu mengalami nasib buruk. Suatu hari, seorang pria parubaya bernama Pak Jono datang ke lapak bunga Lila. Pak Jono adalah pedagang lama di pasar tersebut. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya masih tajam. Ia membeli setangkai bunga melati putih dan menatap Lila lama sekali sebelum berkata, "Dulu, ada seorang gadis penjual bunga di sini. Namanya Melati. Kau mengenalnya?" Lila tak kehilangan senyumannya. "Tidak, Pak. Saya pendatang baru di sini." Pak Jono mengangguk perlahan, seolah-olah sedang menilai kebenaran dalam setiap kata yang diucapkan Lila. Melati juga selalu tersenyum. "Seperti kau. Tapi kau tahu apa yang terjadi padanya? Ia menghilang. Sama seperti mereka yang membeli bunga darinya." Lila tetap tenang, tetapi di dalam hatinya ia tahu ancaman yang dibawa percakapan ini. "Benarkah? Itu cerita yang menyeramkan. Semoga saya tidak mengalami nasib yang sama." Pak Jono tertawa kecil, tapi matanya masih tetap tajam. "Hati-hati, Nak. Terkadang, yang terlihat indah justru yang paling berbahaya." Setelah pria tua itu pergi, Lila merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Bukan rasa takut, tetapi sensasi bahwa seseorang akhirnya mulai menyadari permainan ini. Ia harus lebih berhati-hati. Malam itu, Lila mendatangi rumah Pak Jono. Langkahnya senyap, bayangannya meluncur di antara kegelapan malam. Rumah kayu kecil itu berada di tepi hutan, sedikit terpisah dari rumah-rumah lainnya. Lila memanjat pagar rendah dan mendekati jendela. Di dalam, Pak Jono duduk di depan perapian, memandangi foto-foto lama. Di tangannya, masih ada bunga melati putih yang ia beli tadi siang. Lila mengetuk jendela dengan pelan, menciptakan suara samar. Pak Jono menoleh, ekspresinya tidak terkejut. Ia berdiri perlahan, membuka jendela, dan menatap Lila di luar dengan tenang. "Kukira kau akan datang," katanya, suaranya serak namun mantap. Lila tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Kau tahu terlalu banyak." Pak Jono mengangguk. "Aku tahu tentang Melati, tentang apa yang terjadi padanya. Kau pikir kau bisa mengambil tempatnya begitu saja?" Lila tersenyum dingin. "Ini bukan soal mengambil tempat. Ini soal melanjutkan tradisi. Melati telah selesai. Kini giliranku." Namun, sebelum Lila sempat bergerak lebih jauh, Pak Jono mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah kalung dengan liontin aneh, terbuat dari tulang kecil yang dirangkai bersama benang merah. "Kau tahu ini?" tanyanya. Lila terdiam. Liontin itu adalah bagian dari ritual lama, sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah terlibat dalam dunia kegelapan yang sama.
Dari mana kau mendapatkannya? Melati memberikannya padaku. Sebelum ia menghilang, ia tahu bahwa akan ada yang datang menggantikannya. Ia menyebutmu, Lila, bahkan sebelum kau muncul di kota ini. Kali ini, senyum Lila memudar. Itu tidak mungkin. Melati tidak bisa tahu. Pak Jono mendekatkan liontin itu, dan seketika tubuh Lila merasa terbakar. Ia mundur, matanya membelalak. Apa yang kau lakukan? Ini bukan hanya liontin. Ini adalah segel. Melati tidak menghilang, nak. Ia bersembunyi di dalam bayangan. Dan sekarang, ia ingin keluar. Bayangan di ruangan itu mulai bergerak. Dari sudut-sudut gelap, sesosok siluet perlahan terbentuk. Wajah Melati muncul, pucat dan transparan, tetapi dengan mata penuh dendam. Kau pikir kau bisa mencuri hidupku, Lila? Kau pikir kau bisa mengambil alih? Suara Melati terdengar serak namun menggema, seolah berasal dari setiap sudut ruangan. Lila menjerit, tubuhnya seolah terjerat bayangan-bayangan hitam yang merayap ke seluruh tubuhnya. Ia meronta, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman kegelapan itu. Pak Jono berdiri di sana, tidak bergerak. Matanya menatap pemandangan itu dengan campuran kepuasan dan horor. Kau akan pergi bersamanya, Lila. Sama seperti yang lainnya. Kau bukan pembebas. Kau hanyalah bagian dari lingkaran ini. Dalam hitungan detik, tubuh Lila menghilang dalam bayangan. Ruangan menjadi hening kembali, hanya terdengar suara api di perapian yang berderak pelan. Melati kini berdiri di tempat Lila sebelumnya. Wajahnya tetap sama, senyum lugu itu kembali. Terima kasih, Pak Jono. Kau selalu setia. Pak Jono hanya mengangguk. Tugasmu belum selesai, Melati. Masih banyak bunga yang harus dijual. Dan di pagi harinya, di sudut pasar yang sama, Melati kembali menjual bunga. Senyumnya tetap manis, matanya tetap bersinar lembut. Tak ada yang menyadari bahwa teror telah kembali dalam wujud yang sama, hanya kali ini, lebih licin dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Hari-hari berlalu di kota kecil itu dengan tenang. Warga yang sebelumnya dilanda rasa curiga terhadap hilangnya beberapa orang, kini kembali terbuai dalam rutinitas sehari-hari. Melati, si gadis penjual bunga, tetap di sudut pasar dengan senyum lugu dan keranjang bunga segarnya. Tak ada yang mencurigai bahwa di balik kelopak bunga yang indah, ada ancaman yang mengintai. Namun, berbeda dengan sebelumnya, Melati tidak lagi hanya memilih korbannya secara acak. Kali ini, ia memiliki tujuan tertentu. Sebuah keluarga baru pindah ke kota, pasangan muda dengan seorang anak kecil. Keluarga itu menarik perhatian Melati bukan tanpa alasan. Anak kecil itu, seorang gadis bernama Rena, memiliki mata yang sama seperti seseorang dari masa lalunya. Seorang gadis kecil yang dulu menjadi saksi dari ritual kelam yang pernah dilakukan keluarganya. Setiap pagi, Melati memberikan setangkai bunga khusus kepada Rena. Bunga yang berbeda warna setiap harinya, seolah-olah sebuah pesan rahasia yang hanya Melati yang mengerti. Ibu Rena, Lena, tidak merasa curiga. Baginya, Melati hanyalah seorang gadis baik hati yang mencintai anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu, Rena mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ibu, aku melihat taman penuh bunga dalam mimpiku. Tapi ada wanita yang menungguku di sana. Dia bilang dia ingin aku tinggal bersamanya, cerita Rena suatu malam. Lena hanya menganggapnya sebagai imajinasi anak kecil. Itu hanya mimpi, sayang. Mungkin karena kamu terlalu sering bermain di kebun. Namun, mimpi-mimpi itu semakin sering datang. Rena mulai berbicara dalam tidurnya, menyebut nama Melati berulang kali. Lena akhirnya mulai merasa tidak nyaman. Ia menghindari lapak bunga Melati dan berusaha menjauhkan Rena dari pasar. Melati menyadari perubahan itu. Wajah lugunya tetap, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai muncul di sekitar rumah Lena, menunggu di sudut jalan, bahkan memberikan bunga pada tetangga-tetangga Lena dengan pesan-pesan halus agar mereka mengundang Rena bermain. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Lena terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Ia mendapati pintu kamar Rena terbuka dan ranjangnya kosong. Pintu belakang rumah sedikit terbuka, mengizinkan angin malam masuk dengan dinginnya. Dengan panik, Lena berlari keluar. Di halaman belakang,
Di tengah cahaya rembulan, Rena berdiri dengan mata terpejam, memegang setangkai bunga melati putih. Di depannya, melati berdiri dengan gaun putih panjang, tangannya terulur seolah-olah hendak mengajak Rena pergi. "Rena, jangan!" teriak Lena, suaranya memecah keheningan malam. Rena seolah tersadar. Matanya terbuka dan ia menangis, berlari kembali ke pelukan ibunya. Melati hanya berdiri diam, senyumnya tetap manis, tetapi ada kegelapan yang jelas terlihat di sana. "Dia milikku," bisik Melati, namun suaranya terdengar seperti gema yang menyusup ke dalam pikiran Lena. Lena mundur perlahan, membawa Rena kembali ke dalam rumah. Namun, saat ia menutup pintu, bayangan Melati masih terlihat di tengah halaman, tidak bergerak, tidak hilang. Sejak malam itu, Lena tahu bahwa ia harus melindungi Rena dengan cara apapun. Keesokan harinya, pasar tampak biasa saja. Melati tetap menjual bunga-bunga segarnya, menyapa setiap orang yang lewat. Seolah-olah malam itu tidak pernah terjadi. Namun, di sudut meja bunganya, ada setangkai bunga melati putih dengan nama Rena tertulis di kelopaknya, menggunakan darah yang masih segar. Setelah insiden malam itu, Lena tidak lagi merasa aman. Di setiap sudut rumahnya, ia merasa ada mata yang mengawasi. Suara langkah kaki di malam hari, bayangan yang bergerak di cermin, dan bisikan halus yang selalu memanggil nama Rena. Ketenangan kota kecil itu kini terasa seperti jebakan, dengan Melati sebagai predatornya. Lena akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi seorang dukun tua bernama Bu Sari, yang tinggal di pinggiran kota. Bu Sari dikenal sebagai penjaga adat dan pemilik ilmu penangkal ilmu hitam. Di rumah panggungnya yang penuh dengan aroma rempah dan dupa, Bu Sari mendengarkan cerita Lena dengan seksama. Melati bukan gadis biasa. Ia terikat dengan arwah dan ritual lama. Bunga-bunga yang ia berikan bukan hanya sekadar tanda, tapi juga alat untuk menarik jiwa. Jelas Bu Sari dengan suara serak. Lena menggenggam tangan Rena erat-erat. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Bagaimana saya bisa melindungi anak saya?" Bu Sari mengambil sebuah kantong kain kecil yang diisi dengan campuran garam, abu arang, dan serbuk dari akar-akaran tertentu. "Taburkan ini di setiap sudut rumahmu. Jangan biarkan Rena keluar saat matahari terbenam. Dan jangan sekali-kali menerima bunga dari Melati lagi." Lena mengikuti semua instruksi Bu Sari. Setiap malam, ia memastikan jendela dan pintu terkunci rapat. Ia juga mulai mengajarkan Rena doa-doa perlindungan, berharap setiap kata yang terucap menjadi tameng dari bahaya yang mengintai. Namun, Melati tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan cerita-cerita aneh di pasar, menciptakan desas-desus bahwa Lena adalah seorang ibu yang keras dan kejam terhadap anaknya. Beberapa tetangga mulai mencurigai Lena, terutama setelah Rena tidak lagi terlihat bermain di luar rumah. Seolah-olah Melati sedang membalikan keadaan, membuat Lena tampak sebagai ancaman, bukan dirinya. Puncaknya terjadi ketika suatu sore, Pak Jono, pria tua yang sebelumnya pernah berbicara dengan Melati, datang bersama beberapa warga dan polisi. Mereka membawa laporan bahwa Rena telah menghilang selama berminggu-minggu. "Anak-anak butuh udara segar, Bu Lena. Kau tak bisa terus mengurungnya." Beberapa warga khawatir, mungkin Rena dalam bahaya, ujar Pak Jono dengan nada penuh kekhawatiran palsu. Lena bingung dan marah. "Rena ada di sini. Dia baik-baik saja. Saya hanya melindunginya." Namun, ketika polisi meminta untuk melihat Rena, kamar anak itu kosong. Jendela terbuka lebar, dan tirai melambai pelan tertiup angin. Lena berteriak, berlari keluar rumah, memanggil-manggil nama anaknya. Di luar, Melati berdiri di tengah kerumunan, tersenyum samar, tangan kecilnya memegang setangkai bunga melati putih. "Dia hanya ingin bermain, Bu Lena. Kau terlalu keras padanya," kata Melati dengan suara lembut yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Polisi dan warga mulai mencurigai Lena. Beberapa di antara mereka bahkan berbisik bahwa mungkin Lena sudah melakukan sesuatu yang buruk pada anaknya sendiri. Lena ditahan sementara untuk pemeriksaan, meski ia terus berteriak bahwa Melati lah yang menculik Rena. Di dalam sel tahanan kecil, Lena menangis putus asa. Namun, di tengah keheningan malam, suara anak kecil terdengar di lorong. "Ibu, tolong aku." Lena terkejut,
wajahnya penuh harapan. "Rena, sayang, di mana kamu?" Namun, yang datang bukanlah Rena. Bayangan Melati muncul di balik jeruji, wajahnya masih tersenyum, tetapi matanya hitam legam tanpa cahaya. "Kau tak bisa melindunginya, Bu Lena. Dia sudah milikku sejak lama," bisik Melati, dan seketika rasa dingin melingkupi ruangan. Lena pingsan, sementara di luar, kota kecil itu kembali tenang. Melati masih berdiri di pasar, memberikan bunga-bunga segarnya kepada setiap orang yang lewat. Tak ada yang menyadari bahwa di setiap kelopak bunga itu, ada jejak darah dan bisikan arwah yang haus jiwa. Waktu berlalu sejak Lena ditahan. Kota kecil itu kembali tenang. Meski beberapa warga masih berbisik tentang Rena yang hilang dan Melati yang tetap berjualan bunga seolah tak ada yang terjadi. Senyum lugu Melati tetap memikat. Tapi bagi sebagian orang, senyum itu mulai terasa aneh, terlalu manis, terlalu sempurna. Di dalam sel tahanan, Lena tampak semakin lemah. Mimpi buruk terus menghantui, dan setiap kali ia terbangun, suara bisikan memanggil nama Rena terdengar samar di telinganya. Polisi yang menjaganya mulai berpikir bahwa Lena mulai kehilangan akal sehatnya. Suatu malam, penjaga menemukan Lena terduduk di pojok sel, matanya kosong menatap dinding. Di lantai, ia menggambar bunga-bunga dengan darah dari kukunya yang terkelupas. Ketika ditanya, Lena hanya berbisik, "Dia datang, Melati akan datang." Di luar penjara, kehidupan tetap berjalan. Melati tetap dengan bunga-bunganya. Namun, ada sesuatu yang baru. Seorang pria asing, berwajah ramah dan berpakaian rapi, mulai sering terlihat di sekitar pasar. Namanya Damar, seorang jurnalis investigasi dari kota besar yang mendengar tentang kasus Rena yang hilang dan Lena yang dianggap gila. Damar bukanlah orang biasa. Ia memiliki naluri tajam dan kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Sejak kecil, ia sering melihat bayangan-bayangan dan mendengar bisikan dari dunia lain. Nalurinya mengatakan ada yang salah dengan gadis penjual bunga itu. Ia mulai menyelidiki, mengikuti Melati diam-diam, bertanya kepada warga, bahkan mendatangi rumah-rumah para korban yang hilang sebelumnya. Semakin dalam ia menyelami misteri ini, semakin banyak ia menemukan pola aneh. Setiap korban terakhir kali terlihat membawa bunga dari Melati. Setiap rumah korban memiliki jejak aroma bunga Melati yang menyengat. Suatu malam, Damar memutuskan untuk mendekati Melati secara langsung. Ia membeli setangkai bunga mawar merah darinya. "Bunganya sangat cantik, sama seperti senyummu," katanya dengan nada menggoda. Melati tersenyum, matanya berkilat. "Terima kasih, Mas. Bunga ini akan membawa keberuntungan." Namun, saat Damar berbalik, ia melihat bayangan lain di belakang Melati. Bayangan seorang gadis kecil berambut panjang, berdiri diam dengan mata hitam kosong. Damar mengerjap, dan bayangan itu menghilang. Malam harinya, Damar mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di taman penuh bunga. Di tengah taman, Melati berdiri dengan gaun putih, memetik kelopak bunga satu persatu. Setiap kelopak yang jatuh berubah menjadi darah, membasahi tanah. "Kenapa kamu di sini?" tanya Damar dalam mimpinya. Melati hanya tersenyum. "Aku menunggumu, Mas Damar. Kamu yang berikutnya." Damar terbangun dengan keringat dingin. Di kamarnya, setangkai bunga mawar merah yang ia beli berubah warna. Kelopaknya memutih, dan di tengahnya ada bercak merah seperti darah. Di kota kecil itu, Melati tetap berjualan bunga. Di tangannya, ia memegang setangkai bunga baru, yang kelopaknya bertuliskan nama, Damar. Cerita ini berakhir di ambang misteri. Siapakah sebenarnya Melati? Mampukah Damar mengungkap kebenaran atau justru menjadi korban berikutnya? Dan, di balik senyum lugunya, siapa lagi yang sudah ia tandai sebagai target selanjutnya? Semua pertanyaan itu menggantung, meninggalkan rasa penasaran yang mencekam. Bersambung. Jika teman-teman penasaran kelanjutan ceritanya, silahkan komentar ya. Jangan lupa subscribe Desir Waktu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya dan cerita menarik lainnya dari Desir Waktu. Terima kasih.